Hai, selamat datang di Good Days by D. Kamu sedang berada di channel ini, ruang di mana pesan energi dibacakan secara pelan. Bacaan hari ini aku buat secara umum, jadi ambil yang terasa kena di hati. Dan kalau nggak cocok, nggak apa-apa dilewatin. Sebelum kita mulai, aku minta kamu untuk tenang sebentar. Tarik napas pelan, hembuskan. Sekarang, sebut nama orang yang ingin kamu tanyakan di dalam hati dan fokuskan energimu ke orang tersebut. Kalau sudah, yuk kita lihat bersama pesan apa sih yang muncul untuk kamu hari ini. Oke, sambil nunggu kartu apa aja sih yang keluar, aku minta kamu untuk subscribe, like, ataupun komen. Kamu bisa banget kok komen di video ini, ceritain hal apa aja sih yang terjadi sama kamu, yang pengen kamu tanyain, dan kamu pengen tahu jawabannya lewat kartu tarot. Bisa langsung komen ya guys. Nanti siapa tahu aku akan buat satu video untuk kasih jawaban ke kamu lewat kartu tarot ini. Oke, semua kartunya udah keluar. Aku mau ngomong ke kamu ya soal dia. Dari awal, dia ini datang ke kamu bukan dengan rasa yang biasa. Kayak ada ketertarikan yang kuat, intens, bikin kamu ngerasa kayak dia ini beda dari yang lain. Dari cara dia ke kamu, bikin kamu terus kepikiran, bikin kamu pengen deket terus sama dia. Ada rasa yang bikin kamu susah banget buat jaga jarak, walaupun kadang kamu sendiri itu bingung kenapa sih bisa sedalam ini. Dia ini bikin kamu ngerasa spesial, seolah-olah kamu satu-satunya orang yang ngerti dia. Dan itu yang bikin kamu betah, walaupun di beberapa momen, sikap dia ini bikin kamu capek. Kamu tetap bertahan karena ada rasa yang keburu kebentuk itu. Tapi lama-lama dia mulai ngajak kamu masuk ke hidupnya. Kamu mulai dikenalin sama lingkungannya, kamu ada di momen-momen pentingnya. Dan dari luar ini hubungan kalian kelihatannya rapih sih. Kelihatan stabil, kelihatan seperti hubungan yang punya arah. Dan di sini kamu tuh mulai ngerasa aman berada di posisi itu. Tapi di saat yang sama, kamu juga belajar menahan diri. Ada hal-hal yang sebenarnya pengen kamu omongin, tapi kamu simpen aja. Karena kamu itu gak mau ngerusak suasana lah ya. Dan kamu itu gak mau jadi orang yang kayak bikin ribut gitu. Kamu lebih milih untuk jaga hubungan daripada jaga perasaan sendiri. Dan di antara semua itu, ada rasa nyambung yang nyata. Kamu sama dia itu bukan cuma sekedar deket secara fisik ya, tapi juga secara emosional. Kalian itu bisa ngobrol lama, bisa ceritain hal-hal pribadi, bisa ngerasa saling ngerti tanpa harus jelasin panjang lebar. Dan kamu ngerasa dia ini partner kamu, tempat kamu pulang dan tempat kamu cerita juga. Makanya perasaan kamu ke dia itu tumbuh makin dalam. Lalu ada fase di mana dia ke kamu jauh lebih hangat, lebih terbuka, lebih perhatian, dan bikin kamu tuh ketawa terus. Kayak bikin kamu tuh ngerasa dicintain banget sih sama dia ini. Dan kamu tuh ngerasa hubungan ini lagi di titik yang paling cerah. Kamu bangga sama hubungan ini. Kamu ngerasa akhirnya ada gitu di hubungan yang kayak kamu mau. Tapi di balik senyum kamu, ada bagian kecil yang masih ingat. Perjalanan ke titik ini gak selalu mudah. Kamu pernah ngerasa bingung, pernah ngerasa capek, pernah ngerasa ragu juga. Cuma karena sekarang semuanya lagi terasa enak, kamu milih nutup mata ke rasa itu. Dan ini bukan karena kamu bodoh kok. Ini karena kamu sayang. Dia ke kamu bukan orang jahat. Tapi dia juga bukan orang yang sepenuhnya bikin kamu tenang dari awal. Ada tarik ulur yang halus dari dia. Ada momen bikin kamu ngerasa deket, tapi juga bikin kamu bertanya-tanya.
Jadi sekarang pertanyaannya bukan dia sayang atau enggak sih sama kamu. Tapi pertanyaannya sekarang itu, kamu jadi diri kamu sendiri atau enggak waktu sama dia? Kalau kamu harus terus menahan perasaan supaya hubungan ini tetap kelihatan bahagia, mungkin yang kamu pertahankan itu bukan hubungan, tapi harapan kamu sendiri. Dan apapun pilihan kamu nanti, satu hal yang perlu kamu ingat. Kamu pantas dicintai dengan cara yang bikin kamu tenang, bukan cuma bahagia sesaat. Kalau aku rangkum dari semua cerita ini, sebenarnya sikap dia ke kamu itu udah cukup jelas sih. Dia tertarik sama kamu, dia nyaman sama kamu, dia juga ngerasa nyambung dan butuh kamu di hidup dia. Kamu bukan orang yang lewat doang buat dia. Tapi di saat yang sama, dia juga orang yang datang dengan banyak tarik ulur. Dia mau kedekatan tapi gak selalu siap sama tanggung jawab emosionalnya. Dia juga pengen rasa aman yang kamu kasih, tapi kadang lupa kalau rasa aman itu datang dari kejujuran dan konsistensi. Dia ke kamu tuh kayak orang yang seneng berada di dekat cahaya, tapi belum tentu siap berdiri di situ lama-lama ya. Dia ini menikmati kehadiran kamu, kehangatan kamu, perhatian kamu. Tapi ada juga momen dimana dia ini mundur. Bukan karena kamu kurang, tapi karena dia sendiri kayak belum beres gitu sama masalahnya. Dan ini penting sih buat kamu tahu. Semua keraguan yang kamu rasain itu bukan halusinasi. Itu respon alami dari hati kamu yang ngerasa ada sesuatu yang gak seimbang. Jadi pesannya buat kamu itu, jangan cuma lihat momen bahagianya aja. Lihat juga bagaimana perasaan kamu selama ini menjalani hubungan ini. Apakah kamu lebih sering tenang atau lebih sering mikir? Apakah kamu jadi diri sendiri atau lebih sering menahan gitu? Karena cinta yang sehat itu bukan yang bikin kamu terus bertanya-tanya sih tentang posisi, tapi yang bikin kamu yakin tanpa harus diminta. Yang penting kamu jangan mengorbankan diri sendiri ya demi mempertahankan hubungan yang setengah-setengah. Karena kamu itu layak lah dapat hubungan yang datang dengan kehangatan sekaligus kejelasan. Dan ada satu hal lagi tentang cara dia ke kamu yang mungkin selama ini kamu rasain, tapi jarang berani kamu ucapin. Dia ke kamu itu bukan cuma soal rasa, tapi soal kebiasaan. Kamu sudah jadi bagian dari rutinitas hidupnya. Orang yang pertama dia cari saat capek, orang yang dia hubungin saat butuh ditemani, dan kamu itu orang yang selalu ada tanpa banyak syarat ya. Dan dari situ tanpa sadar posisi kamu jadi lebih penting nih. Tapi juga rawan di sini. Karena ketika seseorang terbiasa mendapatkan kehadiran tanpa harus benar-benar menjaga, dia tuh bisa lupa betapa berharganya hubungan itu. Dia ini tahu kalau kamu ada, kalau kamu peduli, kalau kamu juga ini bakal ngertiin dia. Jadi karena itu kadang dia ini ke kamu itu kayak setengah-setengah. Bukan karena dia gak ngerasa apa-apa lagi, tapi karena dia itu udah terlalu nyaman. Di beberapa momen dia ini bisa lebih manis, bisa perhatian, bisa juga bikin kamu ngerasa dipilih. Tapi di momen lain juga dia ini bisa menjauh tanpa penjelasan yang jelas. Dan kamu yang berada di posisi ini akhirnya lebih sering nunggu daripada diperhatiin sama dia. Nah, ini bukan cerita tentang dia jahat ke kamu ataupun kamu jadi korbannya. Tapi ini cerita tentang dinamika yang gak seimbang. Tentang satu orang yang memberi lebih dan satu orang lagi menerima lebih banyak. Dan mungkin kamu ini sering banyak mikir nih, kayak kalau aku pergi dia nih bakal nyariin gak sih? Atau kayak kalau kamu berhenti usaha, dia bakal sadar gak sih sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kamu sebenarnya lagi ngerasa sendirian di hubungan yang seharusnya berdua ini. Jadi yang perlu kamu pahamin sekarang, sikap dia ke kamu itu nyata tapi belum tentu matang. Sebenarnya dia ini suka sama kamu, dia butuh kamu, tapi dia juga masih bingung sama dirinya sendiri. Dan orang yang masih bingung ini seringkali bikin orang lain ikut bingung juga. Jadi jangan ukur perasaan dia dari kata-katanya waktu lagi manis. Ukur dari konsistensinya waktu kamu gak ngejar. Tapi kalau kamu selama ini lebih sering bertanya-tanya tentang posisi kamu, itu tanda ada bagian diri kamu yang belum dihargai sepenuhnya.
Dan sekarang pesanku buat kamu itu bukan supaya kamu langsung pergi, juga bukan supaya kamu terus bertahan, tapi supaya kamu pelan-pelan balik ke diri kamu sendiri. Perhatiin lagi kebutuhan kamu, dengerin lagi perasaan kamu. Karena hubungan itu seharusnya jadi tempat istirahat, bukan tempat kamu terus mikir. Kalau kamu memutuskan untuk terus bertahan, pastikan itu karena kamu bahagia ya, bukan karena kamu berharap dia berubah. Dan kalau kamu memutuskan untuk menjauh, pastikan itu karena kamu menghargai diri sendiri, bukan karena kamu kalah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga energi kamu baik-baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bacaan berikutnya.